Ini ada pertanyaan. Bagaimana menasihatkan suami saya agar mampu menciptakan keluarga yang samawa? Dia alumni pondok namun jarang mengajari saya. Jadi banyak futur. Ya inilah kehidupan Bapak Ibu. Ya naik turun, pasang surut. Termasuk diantaranya adalah keimanan. Ya, maka kalau kita dalam keadaan seperti ini jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ya ingatkan suami untuk jangan jauh-jauh dari majelis ilmu dan kerjakan sholat di masjid. Jangan tinggalkan masjid. Sholat lima waktu di masjid. Ya, itu diantara perkara yang akan menjaga kebaikan keimanan kita. Ya, jangan tinggalkan majelis ilmu dan jangan jauhkan diri dari masjid. Datangi masjid, sholat di masjid. Ya, seperti itu. Ya inilah hidup akhirnya kita semua mengalami apa yang kita alami, hal-hal dari bagian kehidupan yang itu akan menjadi batu sandungan ujian keimanan. Hidup ini semuanya begitu. Ya, nggak ada jaminan semuanya. Hatta seorang ustadz sekalipun nggak ada jaminan. Kalau dia nggak jaga diri, ya dia akhirnya tenggelam dengan kehidupan dunia. Naudzubillah. Maka di antara sebesar-besar itu untuk kita jaga diri adalah jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan tinggalkan masjid, kemudian berteman dengan teman-teman atau pilih lingkungan yang baik. Ya. Bagaimana untuk bisa masuk surga? Secara umum kata Allah, walladzina amanu. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya keimanannya tersebut. Jadi yang dikumpulkan dalam surga adalah anggota keluarga yang kita bersama dalam kebaikan keimanan. Adapun yang tidak, maka ada contohnya tadi. Asia nggak dikumpulkan bersama keluarganya Firaun, karena Firaun nggak beriman. Asianya masuk surga. Ya, kemudian Ibrahim dengan bapaknya nggak masuk surga. Ya, karena tidak membersamai dalam keimanan. Jadi itu. Bagaimana cara membentengi agar rumah tangga rukun tidak terpengaruh dengan lingkungan? Ya pertama tentunya doa kepada Allah itu yang paling utama, karena gak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Jangan lupakan doa kepada Allah sedikit pun juga. Minta agar Allah jaga kita, jaga keluarga kita dari keburukan, dan doakan lingkungan kita juga sebagai lingkungan yang baik, menjadi lingkungan yang baik. Doakan agar Allah memberikan hidayah kepada tetangga kita kanan kirinya. Minta sama Allah. Jangan pernah lupa. Kadang kita hanya mengandalkan kemampuan kita, mengajak, menyeru, berbuat baik, tapi kita nggak lupa kepada Allah. Akhirnya hati-hati mereka juga adalah milik Allah. Allah yang membolak-balikannya. Kita doa sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, untuk berada dalam kebaikan. Ya. Dan juga kalau memang ternyata berat untuk berada di lingkungan tersebut karena terlalu deras arus kejelekannya, ya sudah pindah kalau memang nggak bisa. Ya kalau kita punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan ya sabar. Karena di antara adab yang diajarkan Islam adalah sabar dari gangguan lingkungan tetangga di mana kita berada. Sabar dari kejelekan-kejelekan mereka. Ya, seperti itu. Jika kepala keluarga sudah meninggal, apakah dia merasakan keluarganya di dunia beriman atau mengikuti iman yang sudah meninggal? Enggak. Kalau sudah meninggal, sudah wafat, ya putus hubungan. Maksudnya putus hubungan indrawiyah, saling merasakan, enggak ada. Ya. Kalaupun ada, maka yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu mayit mendapat siksa dengan sebab ratapan yang dilakukan oleh keluarganya ketika wafatnya. Itu. Ya, keluarganya meratap ketika dia wafat, maka mayit ikut mendapat imbas kejelekan, siksa dari Allah karena dosa anggota keluarganya itu. Kalau dia yang nyuruh untuk meratap atau tidak mengingatkan setelah tahu anggota keluarganya itu suka meratap. Adakah contoh yang berkah dalam Al-Quran, keluarga dan yang berkah itu keluarga Ibrahim jelas. Yang dilaknat itu Abu Lahab dan istrinya. Tabat siada Abi Lahab wa tab magna anhu maluhu wa ma kasab sayasan naran datal hab.
wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Kalau kita menikah dengan suami kita sekarang, kalau kita menikah dengan suami kita sekarang yang istrinya telah meninggal, apakah mati kita bersama suami kita ini atau istrinya yang sudah meninggal juga bersama dengannya? Ya nggak usah bingung ibu, ya. Kalaupun dia bersama dengan istri yang udah meninggal, nanti ibu tetap kebagian. Jangankan dengan istri yang sudah meninggal, suami ibu kalau memang dia penghuni surga, Allah kasih pasangan yang lebih daripada ibu, lebih dari satu maksudnya dari pasangan di dunia, itu bidadari dari surga. Ya, seperti itu. Dan juga kata para ulama, mana yang lebih baik? Pasangan seorang di surga dari istri-istrinya yang di dunia yang ikut ke surga, atau bidadari di surga? Mana yang lebih baik? Ibu yang menjadi istri seorang di dunia yang ikut masuk surga, atau bidadari yang Allah berikan di surga? Yang lebih baik yang mana ibu? Ibu apa bidadari? Oh, ibu yang ikut ke surga lebih baik dari bidadari. Yakin bu? Bapak-bapak nggak yakin bu? Kata bapak-bapak pas ketemu di surga, ya lo lagi. Tapi para ulama banyak yang mengatakan yang lebih baik adalah istri di dunia yang membersamai ikut masuk dalam surga. Kenapa? Karena mereka dapat ujian di dunia. Mereka diuji sama suaminya yang jelek, yang berbuat salah, berbuat keliru, dan mereka sabar sehingga akhirnya mereka ikut bersama masuk dalam surga. Yang tidak ada pada penghuni atau bidadari di surga. Maka tentu ya secara umum nilainya wanita-wanita di dunia yang masuk dalam surga keadaannya lebih baik insya Allah dari bidadari di surga. Jadi ibu jangan kecil hati ya. Kapan kita boleh menggunakan peringatan kata jangan untuk larangan sesuatu pada anak? Karena beberapa ilmu parenting melarang menggunakan kata jangan untuk memberikan peringatan pada anak. Bapak ibu sekalian, jangan telan bulat-bulat setiap apa yang kita dengar, apalagi nggak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis akan dasar ya statement pernyataan-pernyataan itu. Di antaranya adalah kesimpulan-kesimpulan tentang parenting, tips ini, tips A, tips B, tips C. Kalau nggak ada dasar keterangan dari Alkitab dan Sunnah jelas, jangan telan bulat-bulat. Karena banyak hal-hal yang kayak gini, seperti tips parenting merawat anak, itu datang dari ilmu barat orang kafirin. Jangan telan bulat-bulat seolah-olah itu benar dan seolah-olah wahyu. Wahyu itu hanya Al-Quran dan hadis. Nabi SAW ketika cucunya mau makan korma yang terlarang, Nabi mengatakan kih. Itu bahasa untuk menunjukkan larangan kepada si anak. Ya kalau kata kita ya jangan, buang, jangan. Tapi dengan bahasa yang dipahami sama si anak. Jadi nggak ada keterangan kalau anak nggak boleh kita didik dengan menggunakan kata jangan, nggak ada. Dari Alkitab dan Sunnah nggak ada. Lihat Luqman, ya, Luqman Al-Hakim. Allah sebutkan dalam surat Luqman gimana nasihat sama anaknya. Wala tusair haddaka linnas, jangan palingkan mukamu dari manusia. Ini apa kalau bukan larangan? Wala tamshi fil ardi marahan, jangan jalan di muka bumi dengan sombong. Ini kan anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak jangan berbuat syirik. Apa ini kalau bukan larangan? Jadi kalau ada statement nggak boleh mendidik anak menggunakan kata jangan, nanti akan begini. Ini adalah kesimpulan dari Barat. Ya, nggak ada keterangan dalam Islam dan jangan kita telan bulat-bulat. Itu juga bukan wahyu. Ya, apa yang harus dilakukan ketika kerabat kita mendiskriminasi? Ya biarin aja. Yang penting kita dengan amal kita, dia dengan amal dia, tanggung jawab dia kepada Allah bukan tanggung jawab kita.
Mereka mendiskriminasi, jangan kita balas dengan kejelekan. Sudah, terus saja berbuat baik. Dan gak usah memikirkan, memusingkan diri dengan kejelekan orang. Ya, karena hidup dia, tanggung jawab dia. Hidup kita ya tanggung jawab kita. Kita nggak akan ditanya tentang kerabat kita yang diskriminasi itu. Tapi kita akan ditanya tentang kenapa dan bagaimana kita mensikapi keluarga kita yang kayak gitu. Bagaimana jika suami istri tidak bisa melakukan hubungan suami istri tanpa janjian dulu? Ya udah, kalau gitu janjian aja terus. Apabila sudah lama berumah tangga tapi tidak juga diberikan keturunan, apakah saya harus menyerah untuk meminta kepada Allah? Jangan. Karena kalaupun Allah tidak beri di dunia, bisa jadi Allah simpan di akhirat. Atau Allah jauhkan kita dari keburukan senilai dengan permintaan yang kita minta. Gak ada ruginya dalam doa intinya. Jangan tinggalkan doa. Nabi Allah Zakaria punya anak di usia tuanya. Nabi Ibrahim punya anak usia tuanya. Jadi kalau belum punya ya sudah, tetap minta doa sama Allah, anak anugerah. Bisa jadi Allah hindarkan, jauhkan kita dari keburukan senilai permintaan kita waktu kita minta anak. Atau Allah simpan doa kita untuk Allah berikan lebih baik lagi di akhirat. Jangan ikuti bisikan syaitan untuk kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Allah Ayub, ketika sembuh dari penyakitnya, terus turun hujan emas, ya, dia ngumpulin emasnya itu. Ditanyakan, dikatakan kepada Ayub, ya Ayub, engkau masih mengutin emas? Ayub mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah cukup dari rahmatmu. Aku adalah hamba yang selalu butuh akan rahmatmu, kebaikanmu. Itu seorang Nabi. Ya hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Gimana kita ya berputus asa dan merasa ya udahlah sampai sini aja saya mintanya? Jangan terus ya dalam kebaikan, minta terus sama Allah. Kalau suami cuma mengantar ke tempat kajian, apakah dapat pahala? Dapat ibu, ya. Dan doain suaminya, mudah-mudahan bukan cuma ngantar tapi ikut juga duduk bareng. Ustaz, kami telah kehilangan anak keempat. Kami pernah mendengar jika anak belum balik dapat memberikan syafaat kepada orang tua atau keluarganya. Mohon penjelasannya. Iya, insya Allah Ta'ala. Tapi memastikan nggak boleh. Karena kita nggak tahu, bisa jadi. Dan Allah yang maha tahu. Bisa jadi anak ini, kalaupun gede jadi anak durhaka. Bisa jadi. Ya kan? Nah, Allah tahu di mana tempat anak ini sesungguhnya. Tapi terdapat keterangan dari Nabi SAW seperti itu secara umum. Tapi kita nggak boleh memastikan si anak ini pasti surga, pasti memberi syafaat. Tapi diharapkan besar iya, karena ada keterangan hal tersebut dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena ada hadis juga dari Aisyah, di mana pernah terjadi pada zaman Nabi, ada seorang anak dari kaum Ansor meninggal. Maka Aisyah mengatakan, alangkah baiknya anak ini jadi burung di antara burung-burung surga, mati sebelum balik. Kemudian kata Nabi, awa ghairu dzalik, atau kemungkinannya anak ini keadaannya sebaliknya, nggak jadi burung-burung surga. Karena Allah SWT ketika menciptakan dia, atau sebelum dia keluar dari perut ibunya, Allah sudah tetapkan siapa yang menjadi penghuni surga, siapa yang menjadi penghuni neraka. Bisa jadi anak ini akhir sudahannya malah jadi penghuni neraka, Allah tentukan dia. Sehingga kita nggak boleh dan nggak tidak punya alasan untuk memastikan. Berharap iya karena itu ada keterangan dari Nabi. Memastikan nggak boleh. Ya. Bagaimana pandangan cara untuk menghadapi pasangan kita yang masih memegang keyakinan-keyakinan punya anak itu sunnah, mendidik anak itu wajib, ya. Ya, terus kenapa? Punya anak itu sunnah, mendidik anak itu wajib. Terus nggak mau punya anak. Kalau nggak mau punya anak, alasannya karena takut miskin, karena takut anak ini nanti jadi anak durhaka dan seterusnya, ini tipu daya syaitan. Ini tipu daya syaitan. Mendidik anak wajib. Apakah berarti terus kita melakukan sesuatu untuk menghindari kewajiban? Sedangkan Allah sendiri perintahkan ketika kita berhubungan, berkeluarga, carilah karunia Allah buat kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum.
Jadi sulitnya mendidik anak bukan alasan untuk kita jadi takut punya anak. Enggak. Karena akhirnya Bapak Ibu, punya anak itu biar bagaimanapun anugerah. Kenapa? Pertama, kita dalam mengurus merawatnya jelas kebaikan pahala. Dia sebagai seorang anak manusia. Haiwan saja dikasih makan, dikasih minum. Allah mensyukuri hamba yang memberi minum seekor anjing. Cuman sekali dia lakukan. Gimana yang ngasih nafkah anak istrinya berkali-kali? Gimana ibu yang menyusui anaknya? Allah mensyukuri. Seorang wanita pelacur lagi. Dengan ikhlasnya. Ngasih minum anjing sekali. Allah ampuni dosanya. Ya. Jadi kalau ada yang a priori dengan memiliki anak, ini sangat jauh dari kebaikan. Karena anak itu sejatinya adalah anugerah. Itu pertama. Kalau mereka ada hidup, entah mau jadi baik, mau jadi buruk, pastinya dia ladang kebaikan. Kita kasih nafkah, kita kasih makan, kasih minum, beri ASI, melahirkan, mengandung, dan seterusnya. Pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia jadi anak soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai jariah kita. Doanya, dia berbuat baik, dia berketaatan, orang tua dapat otomatis. Kalau dia jadi anak yang nggak soleh, selama si orang tua kagak nyuruh anak ini jadi jelek, kagak nyuruh anak ini jadi durhaka, jadi berbuat syirik, maka orang tua nggak nanggung dosa, nggak nanggung dosanya. Mana dalil kalau orang tua nanggung dosa yang dilakukan oleh anaknya selama si orang tua nggak nyuruh? Nggak ada. Apalagi orang tuanya orang tua muslim dan muslimah yang pastinya keberadaan dirinya sebagai muslim, yang dia sholat, ibunya pakai jilbab, itu kan ngedidik anaknya karena dia jadi teladan. Jangan pernah berpikir yang namanya ngajarin hanya sekedar ngomong, nyekolahin. Kita jadi teladan buat anak itu juga bagian dari pendidikan. Bahkan pendidikan yang paling utama kepada anak adalah teladan orang tua, bukan yang lain. Teladan orang tua, Bapak Ibu. Makanya Allah katakan dan isyaratkan, ajarkan ketika kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, jadikan saya imam orang yang bertakwa. Orang bertakwa apakah mungkin beriman dengan orang bertakwa apakah mungkin berimam dengan orang selain bertakwa? Tak mungkin. Imam orang bertakwa ya orang bertakwa juga. Dan kita minta, ya Allah jadikan saya imam orang bertakwa. Saya imam keluarga saya. Saya ingin keluarga saya bertakwa. Maka ini syarat pelajaran. Kalian jadi orang yang bertakwa. Sehingga keluarga kalian jadi bertakwa. Keadaan kalian bertakwa sebesar-besar pendidikan untuk kalian bentuk keluarga yang bertakwa. Jadi kalau ada orang punya aturan kayak gini, ya mungkin dia bukan orang yang bertakwa. Sehingga dia menganggap berat sekali mendidik anak. Karena dia sendiri nggak jaga dirinya. Ya. Karena pendidikan yang paling utama, terdepan, sebelum segala sesuatunya adalah teladan orang tua. Jangan dipikir kalau sekolah mahal, emang sekolah mahal lagian juga, ya kan? Bikin sekolah yang jangan mahal, ya, yang cukup untuk mencukupkan kebutuhan agama kaum muslimin. Ini amal jariah dan diantara jihad besar di zaman kita. Ya, jangan kita bikin sekolah, minta sumbangan sama kaum muslimin, udah jadi sekolahnya bagus, kaum muslimin dibebanin lagi dengan biaya yang besar. Nah, dulu minta-minta dari kaum muslimin mau sekolah, diberatin lagi. Jangan sampai kayak gitu. Ya, sebagai kaum muslimin juga harus tahu, paham keluarga pendidikan butuh biaya. Maka jangan pelit-pelit juga untuk pendidikan. Kalau bisa ngasih lebih, anaknya dididik di situ kasih. Ya. Jadi masing-masing itu harus balance. Si pengelola pendidikan juga harus mengayomi kaum muslimin, jangan mahal-mahal. Ya, kaum muslimin juga tolong juga agar pendidikan itu bisa jalan dengan baik di masyarakat. Ya, tapi yang kita sesalkan ya ada keadaan kayak gitu. Ya, awal-awal waktu susahnya minta-minta kaum muslimin sumbangan, wakaf ini, wakaf itu dan seterusnya. Udah jadi sekolahnya mahal, orang nggak bisa sekolah juga di situ. Kaum muslimin nggak bisa sekolah juga di situ. Buat apa? Ya, walhal ya hadirin yang dimuliakan Allah, pendidikan itu nggak harus sekolah. Teladan orang tua itu yang paling utama.
Memang tantangan besar, tapi seorang a priori akhirnya nggak mau punya anak dengan sebab takut-takut seperti ini saya kira bukan alasan yang tepat. Bukan alasan yang tepat. Kita harus memperbanyak jumlah kaum muslimin. Nabi SAW bangga dengan banyaknya jumlah kaum muslimin. Kita udah lakukan apa buat agama Islam? Ikut berjuang kagak sama Nabi SAW? Ini tinggal bikin anak aja kagak mau. Ya kan? Tapi Ustadz juga tadi salahin. Kita disuruh bikin anak, anaknya udah ada, sekolahnya susah. Ikut pengajian diomelin. Nah, kita bingung juga. Walhal Nabi SAW mengatakan, ana mukatsirun bikumul umam yaumul qiyamah. Aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain nanti yaumul qiyamah. Tidakkah kita mau menyenangkan Nabi kita yang mulia alaihi wasallam? Kita umatnya. Kita udah agamanya gak ikut perang bersama beliau. Perjuangin agama ini juga minim. Ya, maka apa yang bisa kita lakukan untuk agama ini? Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Nabi yang mulia SAW dalam untuk agama ini. Ya, diantaranya itu memperbanyak jumlah kaum muslimin. Dan gak usah takut rezeki. Ya, pendidikan insya Allah bukakan jalan. Ya, dengan adanya kebutuhan akan terbangun insya Allah dengan izin Allah sekolah-sekolah itu yang baik, yang cukup, yang memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Ya, tapi kalau kita punya pandangan yang negatif, jelek, udahlah kaum muslimin nggak usah punya anak dan sebagainya. Ini tipu daya syaitan dan ini yang menjerat orang kafirin sekarang ini. Bapak Ibu bisa baca berita-berita yang ada, negara-negara maju dari negara orang kafirin sekarang pada kebingungan karena jumlah masyarakat mereka sedikit. Terus orang yang hidup di zaman mereka saat ini udah pada tua-tua. Anak muda aja nggak ada karena mereka yang tua-tua itu waktu muda nggak mau punya anak. Sekarang mereka bingung untuk bekerja di sini di situ memenuhi perjalanan hidup mereka. Mereka harus cari para imigran dari negara lain untuk datang ke negeri mereka. Akhirnya punah ras mereka, punah generasi mereka. Itu yang kita mau. Ya. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Ada hadiah dari panitia. Ada hadiah dari panitia. Saya nggak buat pertanyaan, tapi saya acak dari pertanyaan Bapak Ibu. Ya, yang nanya ini silahkan datang ke panitia, ambil hadiahnya ada 5. Ya, saya lihat dari kertas yang beda-beda ya. Ini saya nggak tahu nih siapa yang nanya nih. Ya, pertama nih. Nih yang bertanya tentang masalah menggunakan kata jangan dalam parenting, boleh apa enggak? Ini dapat hadiah. Minta panitia. Ya, ya Pak ya. Hadiahnya langsung diambil di panitia. Ya, nggak usah jujur ya, insya Allah pada jujur lah. Yang kedua, bagaimana pandangan pasangan yang masih memiliki keyakinan anak itu sunnah? Nah ini pertanyaan terakhir. Itu juga minta sama panitia. Selanjutnya, yang bertanya belum memiliki keturunan, menikah sudah lama. Nah, ini juga minta hadiahnya sama panitia. Keluarga yang bagaimana untuk bisa masuk surga? Ini juga dapat hadiah, minta sama panitia. 1, 2, 4, satu lagi. Pertanyaan tentang bagaimana kalau punya keluarga yang mendiskriminasi. Ya, ini yang tanya tentang diskriminasi. Ini 5, dah selesai. Hadiah diambil oleh penanya-penanya yang 5 tadi. Ya, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, terutama ini dari Yayasan Iqtarabatis Saah. Ya. Artinya yayasan dekatnya hari kiamat. Wah, ini namanya yayasan dekatnya hari kiamat. Mengingatkan kita agar mengusahakan ini semua untuk kebaikan akhirat kita. Untuk kita jadikan akhirat kematian di depan mata kita, untuk jadi tolak ukur setiap langkah perjalanan yang kita jalani dalam kehidupan yang fana ini. Jangan sampai kita tertipu untuk setiap aktivitasnya, pada akhirnya kita hidup semua ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Semoga Allah memberkahi apa yang menjadi amalia yang kita amalkan, usaha kita,
ya umur kita, keluarga kita, harta kita, dan semoga Allah juga memberkahi dakwah kita, ya, menginginkan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.